biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Willow GKE, itulah. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat beribadah pada Minggu hari ini, 22 November 2020. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih beribadah dalam suasana di tengah pandemi COVID-19. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi model 2. Di tengah pandemi COVID-19, hidup dengan tatanan normal baru menuntun kita untuk hidup dengan bijaksana, bersih dan sehat. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Perlu kami sampaikan untuk jemaat di Kailangkai yang beribadah di rumah. Persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis jemaat di Kailangkai pada hari kerja, atau melalui rekening majelis jemaat di Kailangkai di Bank Kalteng yang tertera di lembaran warta jemaat, atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer, mohon kesediaannya untuk menyampaikan kepada bendahara dan bukti transfer. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita memulai ibadah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21. Hari Minggu, hari yang mulia, bait 1 dan 2. Pada bait yang kedua, jemaat dimohon berdiri.
kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 41, bait 1 sampai 3. Ku datang kepadamu. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau penuh belas kasihan, kasih-Mu tidak terbatas, kesetiaan-Mu kekal.
Kami datang mengaku segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Kami sering berbuat dosa dan sesama, dan dengan kata dan perbuatan kami. Kami sering lupa memuliakan Allah melalui kehidupan kami dan tidak menghormati sesama kami manusia. Kami sering gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Allah, tataplah umat-Mu yang ketebus dengan darah Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Susana Priscilla MTH. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan pada minggu hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat di dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat 16 dan ayat 20 sampai 24. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami kembali ingin mendengarkan akan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat 16 dan ayat 20 sampai 24. Saya hanya membaca ayat 11 sampai ayat 16 yang demikian bunyinya. Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring,
Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari nas yang sudah saya baca tadi untuk kita, saya mengambil dua hal sebagai refleksi kita. Yang pertama, Tuhan Gembala Israel yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa saja kriteria Tuhan Gembala Israel yang baik itu? Itu bisa kita lihat dari ayat 11 sampai ayat 16 dalam bacaan kita tadi. Pada ayat 11, memperhatikan domba-domba dan akan mencarinya, akan menyelamatkan mereka dari segala tempat pada ayat 12. Dan ayat 13 akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dan menggembalakan mereka. Dan ayat 14 sampai 15, mereka akan berbaring dan rumput subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, ada apa sebenarnya sehingga Tuhan membuat pernyataan demikian? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, nas ini ditujukan bagi para pemimpin politik bangsa Israel pada saat itu, yaitu para raja atau penguasa dan pemimpin rohani, yaitu imam-imam, yang digambarkan sebagai gembala yang jahat, yang gagal menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai gembala bagi umat Israel. Mereka hanya mencari keuntungan, menelantarkan, dan memerintah dengan kejam, sehingga mereka tersebar di antara bangsa-bangsa dan menjadi tawanan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu Allah sendiri yang menegur dan menghukum para gembala Israel yang jahat itu. Itu bisa kita lihat juga pada ayat 9 sampai ayat 10. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, para pemimpin politik bangsa Israel sangat kejam. Oleh sebab itu Tuhan mengecam mereka, karena mereka melalaikan tugas menggembalakan umat Allah, yaitu Israel itu sendiri. Tugas mereka sebenarnya adalah membawa bangsa Israel menjadi umat yang taat kepada Allah, hidup percaya kepada Allah, dan bergantung kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka sebaliknya menjerumuskan umat Allah itu ke dalam penyembahan berhala dan kehidupan yang bejat, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Oleh sebab itu, bangsa Israel diangkut sebagai tawanan ke Babel pada saat itu, pada zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bisa kita bayangkan bagaimana seorang pemimpin rohani dan penguasa yang membawa rakyat, membawa umat tidak pada jalan kebenaran Allah, sehingga umat berdosa karena pemimpin tidak mampu dan tidak dapat mengayomi umat Israel sebagai umat yang dikasihi oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya Allah mengutus Nabi Yehezkiel untuk memberitakan kabar baru bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsa itu dan akan membawa mereka pulang kembali ke tanah air mereka di Yerusalem. Dan Tuhan mengatakan bahwa ialah gembala yang baik yang akan menyelamatkan kawanan domba yang hilang, yang tersesat. Dan Tuhan akan menyelamatkan bangsa itu. Itu artinya bahwa umat Tuhan, bangsa Israel pada saat itu masih memiliki pengharapan. Tuhan Sang Gembala yang baik berjanji akan menyelamatkan mereka dari pemimpin, dari penguasa, dari para imam yang telah memeras dan menindas mereka. Allah sedang memegang kendali dan Ia berjanji untuk kembali memelihara kawanan dombanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apabila kita renungkan dalam kehidupan kita, betapa Allah itu mempunyai kasih yang besar kepada umatnya. Ia tidak membiarkan umatnya mengalami penderitaan, penindasan, bahkan hidup dalam ketidakberdayaan. Allah mengasihi mereka. Allah ingin umat yang dikasihinya itu kembali pada jalan kebenaran, jalan kehidupan, yaitu dalam kasih Allah. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, gembala yang baik yang digambarkan dalam nas kita ini merujuk kepada Tuhan semesta alam yang telah memilih umat Israel sebagai umat pilihannya pada saat itu. Menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa Allah pun memiliki kasih yang besar kepada semua bangsa. Tidak hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada semua bangsa yang ada di dunia ini. Gembala yang baik yang kita kenal, yaitu adalah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan juga Tuhan mempercayakan tugas penggembalaan itu kepada kita sebagai
pemimpin di dalam jemaat, di dalam gereja, melalui pelayanan yang kita lakukan. Seperti misalnya menguatkan yang lemah apabila mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Mendamaikan yang bermusuhan, merangkul yang terbuang, menyambut yang tersisih, menghibur yang sedih, memperbaiki hubungan yang rusak, dan menegakkan yang berputus asa. Mulai hari ini, dari firman Tuhan ini mengajak kita agar kita menghadirkan kebaikan Tuhan kepada sesama melalui pelayanan yang kita lakukan. Allah mempercayakan kita sebagai gembala bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal yang kedua dari nas kita ini, Tuhan gembala kita yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sebagai gembala sering kita temukan di dalam Alkitab. Dan ada banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik bagi kita. Misalnya dalam kitab Kejadian pasal 24, Mazmur pasal 23, Mazmur pasal 80, Mazmur pasal 100 ayat 3, Yesaya pasal 40 ayat 11, Yohanes pasal 10, Ibrani pasal 13 ayat 20, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghayati tentang Tuhan gembala yang baik bagi kita, maka kita bersyukur melalui iman dan pengharapan kita bahwa kita memiliki pemimpin dalam kerohanian kita yang menuntun kita dalam kehidupan kita. Kita adalah ibarat domba yang dituntun oleh seorang gembala. Gembala itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, yang kita imani, kita hayati dalam kehidupan kita. Dan sebagai umatnya, sebagai domba gembalaannya, kita memiliki jaminan di dalam Dia. Ketika kita tersesat, ketika kita berdosa, maka gembala yang baik, gembala agung kita Yesus Kristus, pasti akan mencari kita. Dan di dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 1-7, di situ berbicara tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Yesus menyampaikan tentang perumpamaan domba yang hilang. Dia mau menyampaikan itu kepada para pendengarnya pada saat itu dan juga kepada kita, bahwa ada 100 ekor domba. Satu di antaranya hilang, maka gembala yang baik akan mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Dan kemudian setelah ia menemukannya, ditaruhnya domba yang hilang itu di bahunya. Dan akan ada sukacita di sorga karena satu orang bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mengatakan hal yang demikian supaya para pendengar pada saat itu dan juga kita dapat menghayati, mengimani
apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa Dia adalah gembala yang baik bagi umatnya. Dia mengasihi orang-orang yang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus juga membuktikan kasih-Nya kepada umatnya atau domba gembalaannya, yaitu dengan menyerahkan hidupnya di dalam kematian di kayu salib. Ini adalah bukti Dia adalah gembala yang baik, yang rela berkorban untuk keselamatan domba-dombanya. Dan juga bisa kita baca di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 mengatakan, Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dari ayat ini, Yesus juga menegaskan Dia adalah gembala yang baik bagi umatnya, bagi saudara dan saya sebagai domba-dombanya. Yesus mengatakan bahwa Ia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya juga mengenal Dia. Ini artinya bahwa ada relasi yang dekat antara Yesus dan umatnya. Ada kedekatan, ada hubungan yang akrab antara kita dengan Yesus sebagai gembala yang baik bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, yang mana kita sebagai domba, sebagai umat gembalaan yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita sebagai domba menyakiti hati gembala kita. Dan ada banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita yang seringkali juga kita mengecewakan hati gembala kita. Tetapi melalui nas ini mau mengingatkan kita bahwa kita juga harus menjadi domba yang baik, domba yang setia. Walaupun kita menyadari bahwa kita seringkali menyakiti hati gembala kita, seringkali menyakiti hati Tuhan yang selalu memimpin, membimbing kita. Tetapi apabila kita datang kepadanya, memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita, maka gembala yang agung Yesus itu akan mengampuni kita dengan kasih-Nya yang besar. Marilah kita menjadi domba-domba yang baik, dan kita juga dipanggil untuk menjadi gembala bagi orang-orang yang kita layani. Jadi dalam kehidupan kita ini kita mempunyai dua peran dalam kehidupan kita. Peran kita sebagai gembala dan juga peran sebagai domba atau jemaat milik Tuhan. Subtema kita bulan November ini, keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, penyemaian dari kata semai atau dari kata benda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya proses, cara, perbuatan. Menyemaikan. Benih yang tumbuh akan ditanam lagi sebagai bibit di tempat lain. Jadi proses awal benih
itu adalah melalui penyemaian. Kalau kita kaitkan dengan subtema tadi, berarti proses awal benih iman itu dari keluarga kita. Keluarga berperan penting bagi proses bertumbuhnya benih iman. Dan kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, mempunyai tanggung jawab untuk menanamkan bibit iman yang berkualitas bagi keluarga kita atau anggota keluarga kita yang ada di dalam rumah kita. Dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 15-23 yang merupakan juga bagian dari nas kita minggu hari ini, yang mana Paulus mengajak jemaat yang ada di Efesus, ia mengajak mereka untuk menyampaikan doa ucapan syukur. Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus. Ia memaparkan tentang keunggulan Kristus atas semua alam ciptaan. Pemaparan tentang keunggulan Kristus ini dari dewa-dewa Yunani yang ada pada saat itu. Dan Paulus mengajak jemaat supaya mereka memiliki pengenalan yang mendalam tentang Kristus dalam kehidupan mereka. Dan juga Paulus berdoa agar jemaat memperoleh pengertian tentang kemuliaan Kristus. Itu artinya bahwa penting bagi jemaat memperoleh hikmat untuk mengenal Yesus dengan benar dalam kehidupan mereka. Tidak hanya sekedar percaya di mulut, tetapi sungguh-sungguh mengimani Yesus itu dalam keseharian hidup mereka. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan, hingga kami dapat mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Bimbing kami selalu ya Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami. Dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Sehingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Kami mendoakan jemaat-Mu GKI Langkai serta seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya berkat dan kasih-Mu senantiasa beserta dengan kami. Kami mendoakan orang tua kami yang memasuki usia indah. Di masa-masa tua mereka, yang berada di rumah masing-masing atau yang berada di kampung halaman.
Kami percaya Tuhan mengasihi dan memelihara mereka. Kami juga mendoakan keluarga besar kami semua. Di berbagai tempat, kiranya damai sejahtera mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berada di panti asuhan, yang berada di panti rehabilitasi, saudara-saudara kami yang berada di dalam penjara. Tuhan mengasihi dan menguatkan mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Biarlah mereka terus di dalam berkat dan kasih Tuhan. Selalu bersyukur karena Tuhan sungguh baik yang telah memberikan berkat dan rejeki dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan anak-anak kami agar mereka dapat menjadi anak-anak yang berhikmat, cerdas, serta mampu bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Menjadi harapan kami pada masa kini dan masa mendatang. Tuhan bentuk mereka menjadi pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Kelak menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi bangsa. Kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Tolonglah bangsa kami menjadi bangsa yang penuh berkat. Di dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, curahkanlah rahmat persaudaraan kepada semua orang, agar tekun dalam mengusahakan kedamaian, kerukunan, dan ketentraman. Bantulah kami untuk saling menghargai, menghormati, dan mengasihi penganut agama lain, dan mau menerima keberagaman sebagai suatu realita kehidupan. Saat ini dunia masih menghadapi pandemi virus corona. Berikanlah kesembuhan bagi mereka yang terjangkit. Berilah kekuatan dan pengharapan bagi mereka agar mereka bisa kuat menjalani pengobatan, sehingga mereka bisa sembuh. Berikanlah berkat dan rahmat-Mu kepada para medis yang berhubungan dengan pasien. Berikanlah mereka selalu kesehatan. Kami berdoa untuk mereka yang terdampak secara ekonomi akibat wabah virus corona, terutama bagi mereka yang tidak mampu mencari makan. Semoga diberikan berkat agar mereka bisa mendapatkan jalan untuk bertahan hidup. Kami juga mendoakan Bapak Presiden Jokowi beserta dengan anggota kabinetnya agar bisa mengatasi permasalahan. Bimbinglah mereka ya Tuhan agar mampu membuat kebijakan dengan tepat, sehingga permasalahan sosial dapat diatasi dengan baik. Kami juga mendoakan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat bersatu padu dalam mengikuti kebijakan pemerintah. Dengan mengikuti dan terutama langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona. Berikanlah masyarakat kesadaran akan bahaya virus ini, agar mereka tidak menyepelekan langkah-langkah penyebaran virus corona. Kami mendoakan seluruh pemimpin bangsa dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Biarlah dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kami mendoakan pemimpin gereja kami dari Majelis Sinode GKE, Majelis Resort GKE, Majelis Jemaat GKE, bahkan seluruh warga jemaat di mana saja berada, dan pelayan-pelayan Tuhan, agar selalu hidup di dalam berkat dan kasih Tuhan. Kami berdoa sebagaimana yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan nyanyikanlah kidung baru nomor 199 bait 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Kita mengucapkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.